kamu yang terpilih, dengarkan ini pelan-pelan, bukan dengan telinga saja, tapi dengan lapisan terdalam dari batinmu yang selama ini menahan napas. Karena ada satu hal yang perlu kamu pahami tanpa keraguan lagi. Mereka tidak berubah karena tiba-tiba menjadi baik. Mereka bergeser karena kebenaran sudah terlalu keras untuk diabaikan. Karena suara fakta sudah menembus dinding yang dulu mereka pakai sebagai tirai. Karena cahaya sudah masuk ke ruangan yang selama ini mereka jaga, tetap redup agar tipu daya terlihat seperti sihir. Kamu tahu rasanya, kamu merasakannya seperti getaran halus di dada, seperti perubahan udara sebelum hujan turun, seperti pintu yang tadinya berderit, lalu mendadak terkunci rapat. Kamu merasakan momen ketika orang-orang yang dulu menatapmu dengan ragu, yang dulu menyusun bisik-bisik seperti benang kusut di belakang punggungmu, yang dulu memilih diam saat namamu dipermainkan, kini mendadak mengangguk seolah sejak awal berdiri di sisimu. Dan kamu tidak perlu memohon, kamu tidak perlu menjelaskan, kamu tidak perlu berteriak untuk membela dirimu, karena realitas akhirnya mengejar cerita yang salah dan menyeretnya ke permukaan tanpa meminta izin kepada siapapun. Bayangkan sebuah pertunjukan murah yang selama ini berjalan karena lampu dibuat sengaja temaram. Saat gelap, tangan yang gemetar bisa terlihat seperti tangan sakti, kawat yang terbuka bisa terlihat seperti keajaiban, kebohongan yang disusun rapih bisa terasa meyakinkan. Tapi begitu lampu dinyalakan penuh, begitu ruangan benar-benar terang, tidak ada lagi aura mistik yang tersisa. Yang ada hanya kabel yang tampak jelas, wajah yang panik, dan penonton yang baru sadar bahwa mereka sedang dimainkan. Dan kamu yang terpilih, sedang menyaksikan lampu itu menyala, bukan karena kamu menekan saklar, tapi karena semesta memang punya waktunya sendiri untuk membuat terang menjadi tak terhindarkan. Dan inilah bagian yang menenangkan sarafmu, yang meredakan guncangan batinmu, yang membuatmu kembali berdiri tegak di dalam dirimu sendiri. Banyak orang bukan berubah pendapat karena hati mereka tercerahkan, melainkan karena mereka menunggu sampai aman untuk mengakui bahwa mereka salah. Mereka menunggu sampai arus sosial berubah, menunggu sampai dukungan terhadap kebohongan menjadi berbahaya bagi citra mereka sendiri, menunggu sampai berdiri di sisi yang salah terasa memalukan, sebab manusia sering mengikuti kepastian, bukan kebenaran. Manusia sering mendekat ke tanah yang tampak kokoh, bukan ke cahaya yang dulu masih dianggap redup. Itulah sebabnya dukungan sering datang terlambat. Itulah sebabnya validasi sering datang setelah luka terbentuk. Itulah sebabnya kamu merasa, mengapa baru sekarang? Dan kamu benar, memang baru sekarang, karena sekarang kabut sudah menipis, sekarang pola sudah terlihat, sekarang kebohongan sudah terlalu berat untuk dibawa tanpa terjatuh. Dan kamu tidak gila karena merasakan perubahan itu. Kamu tidak berhalusinasi karena melihat nada bicara orang-orang berubah. Kamu tidak berlebihan karena menangkap jeda yang dulu tidak ada. Kamu hanya peka. Kamu hanya punya mata batin yang selama ini dipertajam oleh tekanan, oleh kesunyian, oleh perjalanan panjang yang memaksamu belajar membaca energi, membaca motif, membaca arah angin sebelum badai. Kamu sedang mengalami pembenaran yang tidak berisik, pembenaran yang tidak datang sebagai tepuk tangan, bukan pula sebagai permintaan maaf yang dramatis, melainkan sebagai perubahan kecil yang tajam, sebagai orang yang tiba-tiba menahan kata-kata yang dulu mereka lempar sembarangan, sebagai orang yang mendadak tidak lagi berani tertawa pada hal yang menyakitkan, sebagai orang yang tiba-tiba memilih diam ketika namamu disebut, karena mereka mulai sadar ada konsekuensi pada setiap nada, pada setiap bisik, pada setiap permainan yang dulu mereka anggap aman. Dan dengarkan ini, kamu yang terpilih. Keterbukaan tidak datang sebagai hukuman. Keterbukaan datang sebagai akibat, sebagai bentuk alamiah dari keseimbangan yang lama ditahan. Perilaku yang kehilangan empati biasanya bertahan hidup dari kebingungan, dari opini yang terpecah, dari ruang abu-abu, dari kalimat yang selalu bisa diputar, dari mungkin, dari katanya, dari aku cuman dengar, dari aku cuman bercanda. Tapi begitu kejernihan masuk, permainan runtuh, bukan karena seseorang menyerang, melainkan karena pola menjadi terlihat, dan begitu pola terlihat, ia tidak bisa lagi disembunyikan. Kamu paham kalimat itu, bukan?
Begitu pola terlihat, ia tidak bisa lagi disembunyikan. Itulah kenapa semua terasa mendadak. Padahal sebenarnya tidak pernah mendadak. Ia hanya menumpuk seperti debu halus yang tidak kamu sadari. Sampai cahaya matahari memotong ruangan dan membuat setiap partikel tampak jelas. Menumpuk seperti retakan rambut di kaca yang lama-lama menjadi garis. Menumpuk seperti langkah-langkah kecil yang akhirnya membentuk jalan. Kamu tidak menang karena berdebat. Kamu tidak menang karena mengemis pengertian. Kamu tidak menang karena memamerkan bukti demi bukti. Kamu menang karena kamu konsisten. Karena kamu tetap berdiri pada kebenaranmu. Ketika orang lain lelah menjaga topengnya, kamu menang karena kamu tidak membiarkan emosi membuatmu kehilangan arah. Kamu menang karena kamu memilih menjadi tenang di tengah provokasi. Dan ketenanganmu itu bukan kelemahan, melainkan perisai energi, perisai batin, yang membuatmu tidak mudah diseret ke rawa yang mereka siapkan. Ada sesuatu yang penting di sini, sesuatu yang sering dilewatkan oleh banyak jiwa. Pembenaran tidak pernah memberi hadiah kepada suara yang paling keras. Pembenaran memberi hadiah kepada jiwa yang paling stabil. Kamu mungkin merasa getir melihat orang-orang yang cepat sekali berbalik. Kamu mungkin merasa jijik melihat bagaimana mereka dulu meragukanmu, lalu kini bersikap seolah selalu mendukungmu. Dan kedua perasaan itu manusiawi, itu wajar. Itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu masih punya hati dan masih punya ingatan yang jernih. Tapi jangan biarkan momen ini menarikmu keluar dari pusatmu. Jangan biarkan momen ini membuatmu membuktikan apapun. Karena ini bukan waktunya menjelaskan ceritamu. Ini waktunya membiarkan realitas menyelesaikan ceritanya sendiri. Kamu sedang melihat seseorang yang pernah merusak cerita tentangmu, kini mulai tersandung oleh cerita mereka sendiri. Bukan karena kamu menyusun balas dendam, melainkan karena ketidaksesuaian mereka menumpuk. Karena perilaku mereka tidak lagi cocok dengan kata-kata mereka. Karena orang mulai memperhatikan. Dan sekali lagi, begitu pola terlihat, ia tidak bisa lagi tidak terlihat. Semesta itu teliti, kamu yang terpilih, teliti dalam cara yang tidak dipahami oleh orang yang hidup hanya dari permukaan. Semesta sering menunggu, bukan karena semesta lambat, melainkan karena semesta ingin pelajaran itu menempel. Semesta ingin kejernihan itu tidak bisa dipatahkan. Sebab jika keadilan datang terlalu cepat, orang akan meragukannya. Jika datang terlalu keras, orang akan berkata, itu dipaksakan. Tetapi jika datang melalui pengamatan, melalui kesadaran, melalui orang-orang yang mulai menghubungkan titik demi titik, maka ia menjadi kesimpulan yang menetap. Kesimpulan yang tidak mudah dihapus. Kamu yang terpilih, aku ingin kamu merasakan ini seperti air hangat yang membungkus luka. Kamu tidak divalidasi karena kamu menuntutnya. Kamu divalidasi karena kebenaran lebih tahan lama daripada pertunjukan. Kamu tidak perlu merusak siapapun untuk membuktikan bahwa kamu benar. Kamu hanya perlu terus menjadi dirimu yang sejati, dirimu yang stabil, dirimu yang tidak bisa dipermainkan terlalu lama. Itulah sebabnya di dalam momen ini ada rasa hening yang aneh, rasa tenang yang tidak meledak-ledak, rasa akhirnya yang tidak memerlukan sorak-sorai. Namun ada juga bagian lain yang harus kamu pahami. Karena ini menyentuh inti dari proteksi energi. Banyak kerusakan yang dulu dibungkus sebagai candaan. Candaan adalah topeng yang paling disukai oleh orang yang ingin menyakiti tanpa terlihat menyakiti. Mereka menyebutnya guyon. Mereka menyebutnya iseng. Mereka menyebutnya hanya komentar. Hanya hal kecil. Lalu mereka tertawa dan menunggu kamu ikut tertawa agar luka itu tampak tidak sah. Agar batasmu tampak tidak penting, agar kamu terlihat terlalu sensitif. Jika kamu berani berkata, ini menyakitkan. Kamu pernah ada di sana. Kamu pernah dipaksa menelan rasa tidak nyaman sambil tersenyum. Kamu pernah mendengar nada yang merendahkan di bungkus tawa. Kamu pernah merasakan tusukan halus di balik cuma bercanda. Dan ketika kamu bereaksi, mereka bertingkah seolah kamu yang bermasalah. Tapi dengarkan ini dan simpan sebagai mantra proteksi batin. Candaan yang meninggalkan bekas bukan candaan. Candaan yang memaksa kamu membangun ulang rasa amanmu. Bukan candaan.
Candaan yang membuatmu ragu pada dirimu sendiri bukan candaan. Itu adalah pengecut yang memakai topeng badut agar niatnya tidak terlihat. Sebuah candaan selesai ketika orang berhenti tertawa, tapi yang mereka lakukan terus berjalan setelah senyummu menghilang. Itu bukan lucu, itu disengaja. Dan ketika konsekuensi datang, ketika orang-orang mulai melihat dampaknya, tiba-tiba mereka mengecilkan semuanya. Tiba-tiba mereka bilang kamu salah paham. Tiba-tiba mereka bilang kamu terlalu serius, karena keseriusan adalah cahaya yang menelanjangi niat. Mereka takut pada keseriusan, karena keseriusan mengubah iseng menjadi melanggar batas. Keseriusan mengubah lucu menjadi tidak punya empati. Keseriusan mengubah kita cuma main menjadi kita menyakiti. Dan kamu yang terpilih, jangan pernah lagi merendahkan ingatanmu demi membuat orang lain nyaman. Jangan pernah lagi mengecilkan luka hanya karena orang lain baru sekarang mulai mengakuinya. Karena seringkali, gaslighting yang paling kuat adalah ketika kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, apa aku bereaksi berlebihan? Padahal yang terjadi bukan berlebihan, yang terjadi adalah kamu akhirnya melihat kenyataan tanpa selimut kabut. Kamu bukan lemah karena terluka, kamu peka. Kamu punya kompas batin. Kamu punya radar energi yang tidak dimiliki oleh orang yang hidup di autopilot. Dan kompas itu tidak pernah bohong. Yang membuatmu ragu dulu bukan karena kompasmu rusak, melainkan karena orang-orang menertawakan arah yang kamu lihat. Lalu ada lapisan yang lebih gelap, lapisan yang lebih berat, lapisan yang menyentuh masa depanmu. Kebohongan yang bukan sekadar gosip, tapi kebohongan yang seperti melepas pin dan berjalan pergi sambil tersenyum. Kebohongan yang tidak hanya melukai perasaan, tetapi mengancam stabilitas, mengganggu relasi, merusak kesempatan, menekan reputasi, dan bermain-main dengan hal-hal nyata yang kamu bangun dengan waktu, keringat, dan kesabaran. Ini bukan salah paham. Ini bukan kebetulan. Ini bukan, ya ampun, tidak sengaja. Kebohongan yang rapi, kebohongan yang detail, kebohongan yang menempatkan mereka sebagai pahlawan dan kamu sebagai masalah. Kebohongan seperti itu tidak lahir dari ketidaksengajaan. Ia dibuat, ia dirancang, ia diarahkan. Dan orang yang berani bertaruh dengan namamu biasanya tidak sedang bermain adil. Namamu bukan mainan. Kredibilitasmu bukan bahan hiburan. Masa depanmu bukan panggung eksperimen. Namun orang seperti itu sering tidak melihat konsekuensi sebagai kerusakan. Mereka melihat konsekuensi sebagai reaksi. Mereka menikmati kekuasaan sesaat ketika orang lain percaya pada mereka, ketika narasi berpihak pada mereka, ketika mereka bisa mengatur siapa dianggap masuk akal dan siapa dianggap berlebihan. Itulah kenapa kebohongan seperti ini terasa berat, karena kamu mengerti apa yang dipertaruhkan. Kamu mengerti bahwa kata-kata bisa menjadi batu yang dilempar ke kaca, dan kaca itu adalah kepercayaan, kesempatan, rasa aman. Mengapa kebohongan itu tidak runtuh langsung? Karena kebohongan besar jarang meledak pada detik pertama. Ia meracuni pelan-pelan. Ia bertahan di ruang mungkin. Ia hidup dari kabut, dari keraguan, dari orang-orang yang tidak mau repot mengecek kebenaran. Tetapi semakin lama kebohongan itu hidup, semakin banyak perawatan yang dibutuhkan. Kebohongan seperti ini membutuhkan kebohongan lain untuk menambal retakan. Ia membutuhkan penjelasan, ia membutuhkan pembelaan, ia membutuhkan orang lain ikut menutup mata. Dan pada titik tertentu, retakan itu terlalu banyak, terlalu luas, terlalu terlihat. Pada titik tertentu, orang mulai merasakan ada yang tidak cocok. Pada titik tertentu, cerita tidak lagi sejalan dengan realitas. Kamu yang terpilih, ini penting. Pola selalu meninggalkan jejak. Orang yang tidak bisa berhenti memanipulasi akan terus mengulang, akan terus menaikkan level karena mereka terbiasa lolos. Mereka kira dunia akan selalu memberi ruang gelap. Mereka kira semua orang bisa dibeli oleh kenyamanan. Mereka kira kamu akan menyerah, meragukan dirimu, lalu diam. Tapi kamu tidak. Kamu tetap bergerak, kamu tetap bertahan, kamu tetap ada. Dan keberadaanmu itu seperti tiang yang tidak bisa digeser. Ketika arus menabrak tiang, airlah yang harus berubah arah.
Sekarang, kamu melihat sesuatu yang sangat menakutkan bagi orang yang hidup dari Citra. Kamu melihat topeng mulai jatuh. Ada orang yang selama ini tampak berkilau, tampak rapi, tampak baik-baik saja, tampak punya pengaruh, tampak punya sorotan, tetapi di dalamnya kosong, di dalamnya rapuh, di dalamnya tidak ada struktur, hanya sudut kamera, hanya pencahayaan, hanya waktu yang dipilih agar kelemahan tidak terlihat. Selama ini mereka bertahan karena lingkaran dekat mereka menutup mata, karena orang-orang berkata, biarkan saja, karena orang-orang menganggap itu drama, karena orang-orang memilih damai palsu daripada kebenaran yang tajam. Tetapi Citra hanya bertahan selama perilaku tetap privat. Ketika pola keluar, ketika orang-orang yang tidak punya loyalitas pada mereka mulai melihat, ilusi mati dengan cepat. Citra itu seperti rumah yang tampak indah dari jalan, tetapi fondasinya retak. Selama cuaca bagus, rumah itu berdiri. Tetapi ketika tekanan datang, rumah itu mengeluh, lantainya berderit, dindingnya menunjukkan garis. Tekanan itu bisa berupa pertanyaan sederhana. Tekanan itu bisa berupa satu orang yang berhenti menertawakan kebengisan yang dibungkus humor. Tekanan itu bisa berupa satu kejadian kecil yang membuat orang berkata, "Tunggu, ini tidak masuk akal." Dan ketika pertanyaan pertama keluar, pertanyaan berikutnya mengikuti seperti gelombang, karena rasa ingin tahu adalah kendaraan yang paling cepat membawa kebenaran. Kamu yang terpilih, dengarkan kalimat ini dan simpan dalam darah. Mereka tidak takut disalahpahami. Mereka takut dipahami dengan tepat. Mereka tidak takut kamu marah. Mereka takut orang melihat pola yang selama ini kamu lihat. Karena begitu pola itu diberi nama, ia menyebar. Begitu pola itu disebut, ia mengunci kesimpulan di benak orang, dan kesimpulan itu sulit ditarik kembali. Kamu mungkin bertanya, mengapa ini meledak setelah kamu? Mengapa bukan sebelumnya? Karena kamu adalah variabel yang tidak bisa mereka kendalikan. Kamu tidak menyerang. Kamu hanya berhenti ikut bermain. Kamu mulai menegakkan batas. Kamu mulai tidak menelan semuanya. Kamu mulai tidak memalsukan senyum untuk menjaga kenyamanan orang lain. Dan itu cukup untuk membuat sistem retak. Karena sistem yang berdiri di atas kepura-puraan selalu takut pada satu hal, kejernihan. Bayangkan bangunan yang sudah lama rapuh, tetapi terlihat baik-baik saja karena tidak ada yang bersandar di dinding tertentu. Lalu ada satu orang yang bersandar, bukan dengan kekerasan, hanya dengan kejujuran, dan retak itu muncul. Orang-orang marah pada orang yang bersandar, bukan pada bangunan yang rapuh, karena lebih mudah membenci cermin daripada memperbaiki wajah yang terlihat di dalamnya. Kamu tidak merusak apapun. Kamu hanya membuat yang rapuh terlihat rapuh. Kamu hanya membuat yang palsu terlihat palsu. Dan itulah yang tidak bisa mereka maafkan, karena mereka ingin tetap hidup dalam panggung, sementara kamu memaksa panggung itu berhadapan dengan realitas. Kamu yang terpilih adalah lapisan yang lebih menyakitkan, karena ia berbentuk diam. Diamnya orang-orang yang melihat kerusakan tapi memilih nyaman. Ada orang yang tidak menusukmu langsung, tapi mereka membantu dengan cara lain. Mereka menyebarkan informasi seperti menyebarkan garam di meja. Mereka mengirim pesan kecil. Mereka mengangguk pada narasi yang salah. Mereka membiarkan orang lain bermain dengan namamu. Lalu mereka berkata, "Aku tidak terlibat," padahal diam bukan netral ketika kerusakan sedang berjalan. Diam adalah izin. Diam adalah bahan bakar. Diam adalah tanda bahwa keselamatanmu bukan prioritas di ruangan itu. Dan ketika kamu akhirnya menjauh, ketika kamu akhirnya mengambil jarak, mereka bilang kamu terlalu keras. Mereka bilang kamu harus memaafkan. Mereka bilang kamu harus membicarakannya karena batasmu mengganggu kenyamanan mereka. Banyak orang lebih suka mengkritik reaksimu daripada menatap peran mereka sendiri. Mereka ingin kamu kembali menjadi versi dirimu yang mudah, versi dirimu yang diam, versi dirimu yang menelan semuanya. Karena itu membuat mereka tidak perlu bercermin. Tapi kamu bukan dilahirkan untuk menjaga wajah orang lain tetap nyaman. Kamu dilahirkan untuk hidup utuh. Jarak bukan hukuman. Jarak adalah harga diri yang mengejar ketertinggalannya. Jarak adalah proteksi energi. Jarak adalah pintu yang kamu tutup bukan untuk membalas, melainkan untuk menyelamatkan dirimu.
Kamu tidak menutup pintu untuk membuat orang lain terluka. Kamu menutup pintu karena kamu lelah membiarkan luka masuk setiap hari. Kamu bukan jahat karena memilih tenang. Kamu bukan kejam karena memilih aman. Dan disinilah kamu yang terpilih. Kamu mulai memahami peranmu yang lebih besar. Kamu disebut masalah, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu tidak mau menyatu dengan kebohongan. Kamu disebut terlalu ini, terlalu itu, bukan karena kamu berlebihan, tapi karena kamu tidak bisa diprogram oleh aturan tak tertulis yang menjaga kepalsuan tetap berjalan. Kamu adalah domba hitam dalam kelompok yang ingin semuanya seragam, bukan karena kamu rusak, melainkan karena kamu membuat kepalsuan mereka terlihat. Kelompok yang hidup dari topeng membenci orang yang tidak memakai topeng, karena keberadaanmu adalah perbandingan, dan perbandingan adalah siksaan bagi orang yang tidak punya keberanian untuk jujur pada dirinya sendiri. Ada ruang-ruang di dunia ini yang dibangun dari bisik, dari kompromi kecil, dari kebohongan yang dianggap tidak apa-apa demi damai, lalu kamu masuk dengan cara yang sederhana. Kamu jujur, kamu peka, kamu menolak menertawakan kebengisan, kamu menolak memutar balik memori, kamu menolak menyebut luka sebagai drama. Kamu tidak mengangkat suara, tetapi ruangan menjadi hening. Kamu tidak menyerang, tetapi orang merasa terganggu. Itulah efek kehadiran jiwa yang terjaga. Ia tidak perlu perang untuk membuat yang palsu gemetar. Dan kamu mungkin selama ini bertanya, mengapa aku sering terasa berbeda? Mengapa aku sering jadi sasaran? Mengapa aku sering disalahpahami? Jawabannya bukan nasib buruk. Jawabannya adalah penugasan energi. Kelompok yang takut pada kebenaran sering mengasingkan orang yang paling mandiri untuk menjaga ilusi harmoni. Kambing hitam lahir bukan karena ada orang paling bersalah, tapi karena ada orang paling jujur. Dan kamu yang terpilih, membawa kejujuran itu seperti obor yang tidak bisa disembunyikan, bahkan ketika kamu mencoba menutupinya agar tidak melukai siapapun. Sekarang, lihat bagaimana semesta melakukan akuntansi tanpa meminta kamu bersaksi. Ini bagian paling kuat, bagian paling sunyi, bagian paling menghantam bagi siapapun yang hidup dari manipulasi. Kamu tidak mengejar keadilan, tetapi keseimbangan mengejar mereka. Kamu tidak memburu pembenaran, tetapi pembenaran menemukan jalannya sendiri. Kamu tidak mengangkat tangan untuk menjatuhkan siapapun, tetapi gravitasi moral bekerja, seperti lumpur yang dilempar ke orang yang sedang mendaki, lalu lumpur itu meluncur kembali menutup si pelempar. Inilah yang membuat mereka kehilangan pijakan. Kamu terus bergerak, kamu terus membangun, kamu terus stabil, kamu tidak berhenti untuk menjelekkan, kamu tidak berhenti untuk merencanakan balasan. Kamu tidak berhenti untuk membuktikan kepada orang yang tidak ingin percaya. Kamu hanya terus menjadi nyata. Dan realitas selalu mengaudit. Realitas tidak bisa disuap oleh kata-kata yang cantik. Realitas tidak terpesona oleh senyum yang rapi. Realitas melihat konsistensi. Realitas melihat hasil. Realitas melihat waktu. Dan waktu adalah sahabat kebenaran. Mereka mengira konsekuensi hanya datang jika kamu melawan, jika kamu membuka aib, jika kamu membuat keributan. Mereka mengira selama kamu diam, mereka aman. Tapi diam yang kamu pilih bukan diam yang menyerah. Diam yang kamu pilih adalah diam yang mengunci energi, diam yang menjaga pusatmu, diam yang menolak memberi panggung bagi kebohongan. Dan diam seperti itu sering menjadi hukuman paling berat bagi pemanipulasi, karena pemanipulasi hidup dari reaksi. Ketika kamu berhenti bereaksi, mereka kehilangan makanan. Sekarang, kamu merasakan berat di udara, bukan berat yang menindasmu, tetapi berat yang menekan mereka, berat yang muncul ketika tidak ada lagi penonton untuk diyakinkan, ketika tidak ada lagi ruangan gelap untuk menyembunyikan trik, ketika tidak ada lagi cerita yang bisa diedit tanpa retak. Kamu mungkin melihat mereka mencoba menjelaskan, mencoba mengecilkan, mencoba memutar ulang sejarah, mencoba berkata, kamu salah paham. Karena itu kalimat favorit orang yang takut tertangkap.
bukan karena kamu benar-benar salah paham, tapi karena kamu melihat. Dan saat kamu melihat, pintu pelarian mereka menyempit. Ada momen ketika lencana jatuh, ketika gelar tidak lagi menghipnotis, ketika uang tidak lagi melindungi, ketika koneksi tidak lagi menambal retakan. Pada momen itu, hanya karakter yang bisa berdiri. Status itu pinjaman, karakter itu milik. Dan sekarang orang-orang mulai menghitung dengan cara yang berbeda, bukan lagi siapa yang paling bersinar, tetapi siapa yang bisa dipercaya. Bukan lagi siapa yang paling keras, tetapi siapa yang paling konsisten. Bukan lagi siapa yang paling populer, tetapi siapa yang paling utuh. Dan di dalam perhitungan itu, kamu tampak kokoh. Kamu yang terpilih, ini yang harus kamu bawa pulang ke ruang paling dalam. Pembenaran yang sejati terasa settled, terasa menetap, terasa seperti napas panjang setelah lama menahan dada. Pembenaran yang sejati tidak membuatmu ingin menari di atas reruntuhan orang lain. Pembenaran yang sejati membuatmu ingin pulang ke dirimu sendiri, karena kamu sadar kamu aman sekarang. Aman dari narasi, aman dari kabut, aman dari memikul sesuatu yang bukan milikmu. Kamu tidak kehilangan hal yang nyata. Kamu kehilangan ilusi, dan kehilangan ilusi selalu kemenangan. Namun kemenanganmu bukan untuk dipamerkan. Kemenanganmu adalah kebebasan. Kebebasan untuk tidak lagi menjelaskan. Kebebasan untuk memilih ruangan yang tidak memintamu mengecil. Kebebasan untuk memilih orang yang tidak memerlukan kamu terluka agar mereka merasa lucu. Kebebasan untuk memilih lingkungan yang menghormati batas tanpa perlu drama. Kebebasan untuk memulai bab baru tanpa menoleh. Bukan karena kamu melupakan, tetapi karena kamu akhirnya memahami. Dan sekarang, kamu yang terpilih. Aku ingin kamu merasakan tubuhmu sendiri. Merasakan bahumu yang mungkin selama ini tegang. Merasakan rahangmu yang mungkin selama ini mengeras. Merasakan dada yang mungkin selama ini seperti memegang batu. Lepaskan pelan-pelan. Karena bab ini selesai, bukan karena kamu mendapat permintaan maaf, melainkan karena kamu mendapat kejernihan. Kabutnya hilang, kebenaran berdiri. Orang-orang yang dulu meragukanmu kini mengubah langkah mereka di sekitarmu. Orang-orang yang dulu ikut tertawa kini lebih hati-hati. Orang-orang yang dulu menyebarkan kini lebih sunyi. Dan perubahan itu bukan karena kamu menjadi lebih menyenangkan. Perubahan itu karena kebenaran menjadi tidak bisa dihindari. Kamu mungkin masih punya bagian yang ingin pengakuan. Itu normal. Kamu mungkin masih punya bagian yang mual melihat kepalsuan. Itu normal. Tapi jangan jadikan bagian itu sebagai pengemudi. Jadikan bagian itu sebagai saksi. Lalu biarkan pengemudinya tetap dirimu yang tenang, dirimu yang sadar, dirimu yang tidak gampang terpancing. Karena momen seperti ini adalah momen ujian terakhir. Apakah kamu akan kembali masuk ke pusaran, atau kamu akan berjalan keluar dengan kepala tegak, tidak untuk membuktikan apapun, tapi untuk menjaga energi. Proteksi energi bukan sekadar membayangkan perisai. Proteksi energi adalah keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Proteksi energi adalah berkata tidak tanpa menjelaskan panjang. Proteksi energi adalah tidak membuka pintu bagi orang yang dulu melempar batu, lalu datang membawa bunga saat batu itu terlihat oleh banyak mata. Proteksi energi adalah tidak memberi akses hanya karena orang sekarang ingin terlihat benar. Proteksi energi adalah menyimpan tempat suci di dalam dirimu yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali mereka yang datang dengan niat bersih. Dan kamu yang terpilih, telah belajar ini lewat cara yang paling berat. Lewat kehilangan kenyamanan, lewat kesalahpahaman, lewat menjadi sasaran, lewat berjalan sendirian ketika orang lain memilih keramaian palsu. Kamu belajar menahan diri, belajar timing, belajar membaca situasi, belajar tidak meledak, belajar tidak membalas dengan cara yang sama. Karena kamu tahu ada perang yang lebih besar daripada perang kata-kata. Perang menjaga dirimu tetap utuh. Ada saat ketika kamu ingin membuktikan, tetapi kamu menahan. Ada saat ketika kamu ingin membalas, tetapi kamu memilih diam.
Ada saat ketika kamu ingin menceritakan semua, tetapi kamu memilih melangkah. Dan setiap pilihan itu, meski menyakitkan, membentuk sesuatu di dalam dirimu. Kedewasaan energi, kekuatan yang tidak tergantung pada validasi, keberanian yang tidak bergantung pada tepuk tangan. Itulah mengapa semesta mempercayakan momen ini kepadamu, karena orang yang mudah mabuk kemenangan akan menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi kamu belajar tetap waras ketika semuanya berputar. Sekarang, kamu melihat bagaimana orang-orang yang dulu menyusun panggung mulai kehilangan naskah. Kamu melihat bagaimana mereka yang dulu percaya diri mulai ragu. Kamu melihat bagaimana mereka yang dulu mudah bicara mulai menimbang. Dan perubahan itu bukan untuk memuaskan egomu. Perubahan itu untuk memulihkan pusatmu, untuk membuatmu percaya lagi pada instingmu, untuk membuatmu berhenti meragukan kompas batinmu. Karena kompasmu selama ini benar. Yang membuatmu tersesat bukan arah, melainkan suara bising di sekeliling yang berusaha meyakinkanmu bahwa utara adalah selatan. Kamu yang terpilih, dengarkan ini seperti sumpah lembut untuk dirimu sendiri. Kamu tidak perlu mengulang-ulang cerita lama di kepalamu. Kamu tidak perlu lagi latihan dialog yang tidak akan terjadi. Kamu tidak perlu lagi tidur dengan penjagaan penuh. Kamu boleh menghembuskan napas. Kamu boleh membiarkan dirimu merasa damai. Kamu boleh menutup bab ini tanpa merayakan kehancuran siapapun. Kamu tidak dipanggil untuk menari di atas kesalahan orang lain. Kamu dipanggil untuk naik ke versi dirimu yang lebih tinggi. Versi dirimu yang lebih tinggi itu tidak berisik. Versi dirimu yang lebih tinggi itu tajam tapi lembut. Versi dirimu yang lebih tinggi itu tahu kapan bicara dan kapan diam. Versi dirimu yang lebih tinggi itu tidak membiarkan luka menjadi identitas, tetapi juga tidak menghapus luka demi tampil kuat. Versi dirimu yang lebih tinggi itu mengakui, ya, aku terluka. Lalu mengubah luka menjadi kebijaksanaan, mengubah pengalaman menjadi batas, mengubah pengkhianatan menjadi filter, mengubah kekacauan menjadi peta. Dan peta itu akan menuntunmu ke ruangan yang baru, ruangan yang tidak menertawakan kesakitan, ruangan yang tidak memanfaatkan kelembutanmu, ruangan yang tidak membuatmu merasa harus berjuang untuk dihargai. Kamu tidak diciptakan untuk hidup di tempat yang memintamu mengecil agar orang lain merasa besar. Kamu diciptakan untuk hidup di tempat yang mengundangmu bertumbuh tanpa mematahkanmu. Ada sesuatu yang sangat mistik tentang ini, kamu yang terpilih. Semesta sering mengisolasi jiwa-jiwa tertentu lebih awal bukan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi. Kesendirianmu dulu bukan tanda kamu ditinggalkan, melainkan tanda kamu sedang dipisahkan dari kerumunan yang tidak bisa menghormati cahaya. Karena cahaya yang langka harus dijaga, bukan diseret ke tempat yang kotor. Kamu mungkin dulu merasa salah karena tidak cocok, tapi ketidakcocokanmu adalah tanda kamu bukan untuk semua orang. Kamu bukan untuk panggung yang sama. Kamu bukan untuk permainan yang sama. Dan ketika kamu mulai menerima ini, saat kamu mulai menerima bahwa kamu memang berbeda, bukan lebih tinggi, bukan lebih rendah, tetapi berbeda, saat itu kamu berhenti meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu berhenti merasa bersalah karena memilih tenang. Kamu berhenti merasa harus menjelaskan. Kamu mulai berjalan seperti seseorang yang tahu ia dilindungi, bukan karena ia kebal, melainkan karena ia sadar, karena ia tidak membuka pintu pada energi yang merusak, karena ia tidak lagi membiarkan orang masuk hanya karena mereka mengetuk dengan suara manis. Kamu mungkin masih bertanya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Dan jawaban itu tidak rumit, tetapi ia dalam. Lakukan apapun yang membuatmu kembali menjadi pemilik dirimu. Bangun rutinitas yang membersihkan pikiranmu. Pilih kata-kata yang tidak mengotori mulutmu. Pilih teman yang tidak menguji batasmu hanya untuk melihat reaksimu. Pilih hening ketika hening lebih suci daripada debat. Pilih bergerak ketika bergerak lebih menyembuhkan daripada menunggu. Dan yang paling penting, pilih dirimu bukan sebagai ego, tetapi sebagai rumah. Karena rumahmu bukan di luar, rumahmu ada di dalam. Rumahmu adalah pusat yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Rumahmu adalah tempat kamu kembali setelah badai, tempat kamu memegang tanganmu sendiri, tempat kamu mengatakan pada dirimu, aku percaya padamu.
Dan jika ada satu hal yang harus kamu bawa dari semua ini, satu hal yang harus kamu ukir di dasar batinmu, itu adalah ini. Kamu tidak perlu menghancurkan siapapun untuk membuktikan bahwa kamu benar. Kamu hanya perlu tetap utuh sampai kebenaran menemukan jalannya sendiri. Mereka akan mencoba datang lagi dengan wajah yang berbeda, dengan nada yang lebih manis, dengan kata-kata yang lebih halus, dengan alasan yang terdengar dewasa, karena orang yang kehilangan panggung sering mencoba kembali lewat pintu samping. Tetapi kamu sekarang bukan kamu yang dulu. Kamu sekarang tahu bagaimana rasanya dipermainkan. Kamu sekarang tahu bagaimana rasanya ditertawakan. Kamu sekarang tahu bagaimana rasanya menjadi bahan cerita. Dan kamu juga tahu bagaimana rasanya melihat kebenaran berdiri tanpa kamu dorong. Jadi jangan menggadaikan pelajaran itu demi kenyamanan sesaat. Jangan kembali ke tempat yang membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Jika kamu ingin menutup ini dengan elegan, lakukan dengan cara jiwa yang terpilih. Tanpa bising, tanpa menghina, tanpa memohon pengakuan. Biarkan orang melihat dari jauh bahwa kamu melangkah. Biarkan orang merasakan dari jauh bahwa energimu berubah. Biarkan orang belajar dari jauh bahwa kamu tidak lagi tersedia untuk permainan yang sama. Karena itu yang paling menakutkan bagi orang yang suka mengendalikan. Seseorang yang tidak bisa lagi dikendalikan. Dan sekarang, kamu yang terpilih, tarik napas panjang, seolah kamu sedang menarik cahaya ke dalam paru-parumu, lalu hembuskan, seolah kamu melepaskan beban yang bukan milikmu. Rasakan bagaimana tubuhmu merespons ketika kamu berkata dalam hati, "Aku tidak perlu lagi membuktikan." Rasakan bagaimana tulang punggungmu ingin kembali tegak ketika kamu berkata, "Aku tidak akan mengecil demi orang yang takut pada kebenaran." Rasakan bagaimana matamu ingin melihat ke depan ketika kamu berkata, "Aku menutup bab ini dengan kejernihan." Karena bab ini memang selesai, tidak dengan kembang api, tidak dengan teriakan kemenangan, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih kuat, dengan ketenangan yang menetap, dengan rasa aman yang kembali, dengan kebenaran yang berdiri di tempatnya, dengan topeng yang jatuh tanpa kamu menariknya, dengan pola yang terlihat tanpa kamu menunjuk-nunjuk, dengan cerita yang diperbaiki oleh waktu, oleh konsistensi, oleh realitas yang tidak bisa dibohongi selamanya. Kamu yang terpilih, kamu sedang dibimbing untuk naik, bukan untuk membalas. Kamu sedang dipanggil untuk menjadi lebih jernih, bukan lebih keras. Kamu sedang didorong untuk memilih ruang yang lebih sehat, bukan menunggu ruang lama berubah. Dan semua yang terjadi ini, semua pergeseran, semua orang yang mendadak mengubah nada, semua bisik yang mendadak menjadi diam, adalah tanda yang tidak bisa kamu abaikan. Semesta sedang menata ulang keseimbangan, bukan demi drama, tetapi demi arah. Demi perjalananmu, demi kebangkitanmu, demi versi dirimu yang lebih tinggi, yang selama ini menunggu kamu berhenti meragukan dirimu sendiri. Jadi berdirilah di dalam dirimu, seperti pilar yang tidak goyah. Jagalah energimu seperti api yang suci. Pilihlah langkahmu seperti seseorang yang tahu ia tidak bisa lagi hidup setengah-setengah. Dan ketika kamu merasa ragu, ketika memori lama mencoba menarikmu kembali, ingat satu kalimat ini, ulangi perlahan, ulangi sampai menempel. Kebenaran tidak perlu panggung, kebenaran hanya perlu waktu, dan kamu yang terpilih, sudah cukup kuat untuk bertahan sampai waktunya tiba.